Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang resistor, kapasitor, rangkaian RC, dan rangkaian RLC. Sebelumnya, mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda Nu'man Ahlur Kais dan teman saya yang bernama. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda Muhammad Adi Mukti Prasojo. Ya, yang pertama adalah resistor. Resistor adalah komponen dasar elektronika yang digunakan untuk membatasi jumlah arus yang mengalir dalam suatu rangkaian. Resistor bersifat resistif dan umumnya terbuat dari bahan karbon. Satuan resistansi dari suatu resistor disebut ohm atau dilambangkan dengan simbol omega. Bentuk resistansi pada umumnya yaitu seperti tabung yang memiliki dua kaki di kiri dan kanan, dan pada bagian badan terdapat lingkaran berbentuk cincin, di mana pada cincin tersebut memiliki kode warna untuk mengetahui resistansi tanpa mengukur besarnya ohmmeter. Standar manufaktur yang dikeluarkan oleh EIA atau Electronica Industries Association. Kemudian ada rangkaian seri resistor. Rangkaian seri resistor adalah sebuah rangkaian yang terdiri dari dua buah atau lebih resistor yang disusun secara sejajar atau berbentuk seri. Contohnya ada pada gambar di samping ini. Kemudian, rumus dari rangkaian seri resistor adalah R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah seterusnya dan ditambah Rn, di mana R total sama dengan total nilai resistor dan R1 sama dengan resistor ke-1, R2 sama dengan resistor kedua, R3 sama dengan resistor ketiga, dan Rn sama dengan resistor ke N. Berikut ini adalah contoh soal dari rangkaian seri resistor. Diketahui besarnya R1 sama dengan 2 ohm, R2 sama dengan 3 ohm, dan R3 sama dengan 5 ohm. Jika tegangan totalnya 24 volt, tentukan besarnya arus yang mengalir dalam rangkaian. Diketahui R1 sama dengan 2 ohm, R2 sama dengan 3 ohm, dan R3 sama dengan 5 ohm, dengan V total sama dengan 24 volt. Ditanya I. Kemudian jawab R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3, sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 5, sama dengan 10 ohm. Untuk mencari I, ini adalah rumus dari I. I sama dengan V per R, atau 24 per 10, sama dengan 2,4 ampere. Kemudian ada rangkaian paralel resistor. Rangkaian paralel resistor adalah sebuah rangkaian yang terdiri dari dua buah atau lebih resistor yang disusun secara berderet atau berbentuk paralel. Sama seperti dengan rangkaian seri, rangkaian paralel juga dapat digunakan untuk mendapat nilai hambatan pengganti. Gambar di samping ini adalah gambar rangkaian paralel resistor. Kemudian rumus dari rangkaian paralel resistor yaitu 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 ditambah seterusnya dan ditambah 1 per Rn, di mana R total sama dengan total nilai resistor, R1 sama dengan resistor ke-1, R2 sama dengan resistor kedua, R3 sama dengan resistor ketiga, dan Rn sama dengan resistor ke N. Kemudian ada contoh soal dari rangkaian paralel resistor. Diketahui R1 sama dengan 100 ohm, R2 sama dengan 150 ohm, R3 sama dengan 300 ohm. Ditanya R total. Jawab 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 sama dengan 1 per 100 ditambah 1 per 150 ditambah 1 per 300. 1 per R total sama dengan 3 ditambah 2 ditambah 1 per 300 sama dengan 6 per 300, atau R total sama dengan 300 dibagi 6, dan hasilnya adalah 50 ohm. Kemudian ada fungsi-fungsi resistor.
Fungsi resistor adalah sebagai penghambat arus listrik yang mengalir suatu rangkaian elektronik. Resistor ini dapat menyebabkan arus listrik tersalurkan sesuai dengan kebutuhan. Fungsi resistor antara lain, yang pertama, untuk membagi arus, kemudian ada membatasi atau mengatur arus dalam suatu rangkaian, kemudian ada menurunkan tegangan sesuai kebutuhan yang diperlukan oleh rangkaian elektronika. Kemudian ada membagi tegangan, dan yang terakhir ada membantu dalam membangkitkan frekuensi yang tinggi dan rendah dengan menggunakan bantuan kondensator dan transistor. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kapasitor. Apa itu kapasitor? Secara umum, kapasitor terdiri dari dua keping, konduktor yang saling sejajar, dan terpisah oleh suatu bahan dielektrik atau dari bahan isolator ruang hampa. Antara dua keping dihubungkan dengan beda potensial atau delta V dan menimbulkan muatan listrik sama besar pada masing-masing keping tetapi berlawanan tanda. Fungsi-fungsi kapasitor. Pada peralatan elektronika, kapasitor merupakan salah satu jenis komponen elektronika yang paling sering digunakan. Hal ini dikarenakan kapasitor memiliki banyak fungsi. Antara lain, yang pertama, sebagai penyimpan arus atau tegangan listrik. Yang kedua, sebagai konduktor yang dapat melewatkan arus AC atau alternating current. Yang ketiga, sebagai isolator yang menghambat arus DC. Yang keempat, sebagai filter dalam rangkaian power supply. Yang kelima, sebagai kopling. Yang keenam, sebagai pembangkit frekuensi dalam rangkaian isolator. Yang ketujuh, sebagai penggeser fase. Dan yang terakhir, sebagai pemilih gelombang frekuensi. Selanjutnya ada rangkaian seri kapasitor. Kapasitor atau kondensator adalah komponen elektronika yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik dalam waktu yang relatif dengan satuannya adalah farad. Rangkaian seri kapasitor ini juga dapat digunakan untuk mendapatkan nilai kapasitansi kapasitor pengganti yang diinginkan. Hanya saja, perhitungan rangkaian seri untuk kapasitor ini lebih rumit dan sulit dibandingkan dengan rangkaian paralel kapasitor. Rangkaian seri kapasitor adalah rangkaian yang terdiri dari dua buah atau lebih kapasitor yang disusun secara sejajar. Rumus dari rangkaian seri ini sama seperti rumus rangkaian paralel pada resistor, yaitu 1 per C total sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3 dan seterusnya ditambah 1 per Cn, di mana C total adalah total nilai kapasitansi kapasitor, C1 merupakan kapasitor ke-1, C2 kapasitor kedua, C3 kapasitor ketiga, dan Cn kapasitor ke N. Nah, di sini ada contoh soal dari kapasitor. Seorang engineer ingin membuat jig tester dengan salah satu nilai kapasitansi kapasitor yang paling cocok untuk rangkaiannya adalah 2000 picofarad. Tetapi nilai 2000 picofarad tidak terdapat di pasaran. Maka engineer tersebut menggunakan dua buah kapasitor yang bernilai 4000 picofarad yang kemudian dirangkainya menjadi sebuah rangkaian seri kapasitor untuk mendapatkan nilai yang diinginkannya. Penyelesaiannya, dua buah kapasitor bernilai 4000 picofarad. Kita masukkan ke rumus 1 per C total sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2. Dimasukkan angkanya 1 per C total sama dengan 1 per 4000 ditambah 1 per 4000. Lalu ditambahkan menjadi 2 per 4000. Lalu dibalik, C total sama dengan 4000 dibagi 2. Maka C total sama dengan 2000 picofarad. Selanjutnya ada rangkaian paralel kapasitor. Kapasitor atau kondensator merupakan komponen elektronika yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik dalam waktu yang relatif dengan satuannya adalah farad. Pada rangkaian paralel kapasitor, rangkaian yang terdiri dari dua buah atau lebih kapasitor yang disusun secara berderet atau berbentuk paralel. Dengan menggunakan rangkaian paralel, kita dapat menemukan nilai kapasitansi pengganti yang diinginkan. Rumusnya sebagai berikut. C total sama dengan C1 ditambah C2
tambah C3 dan seterusnya ditambah Cn, di mana C total merupakan total nilai kapasitansi kapasitor, C1 nilai kapasitor ke-1, C2 merupakan kapasitor kedua, C3 merupakan kapasitor ketiga, dan Cn merupakan kapasitor ke N. Berikutnya, ada rangkaian seri RC pada arus AC. Sebuah rangkaian seri hambatan dan kapasitor yang dihubungkan dengan sumber tegangan AC sebesar V, yang disebut rangkaian seri RC. Apabila VR menyatakan tegangan pada ujung-ujung hambatan resistor, VC menyatakan tegangan pada ujung-ujung kapasitor, maka dalam rangkaian ini nilai VR sefase dengan arus listrik, sedangkan VC tertinggal arus sebesar 90 derajat, sehingga besarnya tegangan V dapat dicari dengan menjumlahkan nilai VR dan VC secara vektor atau fasor, yaitu dengan rumus yang ada di bawah ini. V sama dengan akar dari VR kuadrat ditambah VC kuadrat, atau dengan VR sama dengan I dikali R, dan VC sama dengan I dikali XC. Berikut adalah gambarnya. Kemudian, untuk mencari impedansi, ada rumus berikut. Z sama dengan akar dari R kuadrat plus XC kuadrat. Kemudian, untuk mencari arus efektif, ada rumus yaitu I sama dengan VT per Z. Kemudian ada tegangan sudut fase dengan rumus tan theta sama dengan min XC per R sama dengan min VC per VR. Kemudian untuk mencari frekuensi resonansi RC dengan rumus F sama dengan 1 per 2 pi RC. Dan yang terakhir ada untuk mencari reaktansi kapasitif, yaitu XC sama dengan 1 per 2 dikali pi dikali F dan dikali C. Berikut ini adalah contoh soal. Rangkaian seri kapasitor dengan nilai kapasitas 4 mikrofarad dengan resistor yang memiliki nilai hambatan 1 kilo ohm dirangkai dengan sumber tegangan yang memiliki nilai frekuensi 50 Hz. Berapakah nilai impedansi pada rangkaian tersebut? Diketahui C sama dengan 4 mikrofarad atau sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 6 farad. R sama dengan 1 kilo ohm atau sama dengan 1000 ohm. Dengan F sama dengan 50 Hz. Ditanya Z. Jawab. Langkah pertama menghitung nilai reaktansi kapasitif atau XC pada kapasitor yaitu sebagai berikut. Rumus dari XC itu sendiri adalah 1 per 2 pi FC. Kemudian masukkan angkanya 1 per 2 dikali 3,14 dikali 50 Hz dikali 4 dan dikali 10 pangkat min 6 farad. Dan hasilnya seperti di bawah ini. Jawaban dari XC yaitu 796 ohm. Kemudian untuk lanjutannya adalah kita mencari impedansi atau Z. Rumus dari impedansi itu sendiri adalah akar dari R kuadrat ditambah XC kuadrat sama dengan akar dari 1000 ohm kuadrat ditambah 796 ohm kuadrat. Dan berikut adalah hasilnya. Kita ketahui bahwa impedansi jawabannya adalah 1278,1 ohm. Kemudian ada rangkaian paralel RC pada arus AC. Untuk mengetahui nilai impedansi atau Z pada rangkaian paralel resistor dan kapasitor harus mengetahui nilai reaktansi kapasitif atau XC. Pada kapasitor terlebih dahulu. Biasanya pada kapasitor hanya diketahui nilai kapasitas atau C. Sehingga untuk mengetahui nilai reaktansi kapasitif pada kapasitor diperlukan juga untuk mengetahui nilai dari frekuensi atau F. Sumber tegangan atau arus listrik yang mengalir pada rangkaian tersebut. Pada umumnya, frekuensi arus listrik bolak-balik dari PLN di Indonesia adalah 50 Hz. Nah, berikut ini adalah rumus untuk mencari impedansi, yaitu ada
Z atau impedansi sama dengan R dikali XC per akar R kuadrat ditambah XC kuadrat. Kemudian apabila untuk mencari arus efektif, ada rumus I sama dengan VT per Z. Kemudian untuk mencari tegangan sudut fase, rumusnya adalah tan theta sama dengan min XC per R sama dengan min VC per VR. Kemudian untuk mencari frekuensi resonansi RC, yaitu rumusnya F sama dengan 1 per 2 pi RC. Kemudian ada reaktansi kapasitif atau XC sama dengan 1 per 2 pi FC. Berikut ini adalah contoh soal dari rangkaian paralel RC pada arus AC. Suatu rangkaian dengan sumber tegangan listrik bolak-balik 220 volt atau 50 Hz dirangkai secara paralel dengan resistor yang memiliki nilai sebesar 100 ohm dan kapasitor dengan nilai kapasitas sebesar 7,5 mikrofarad. Berapakah nilai impedansi rangkaian tersebut? Nah, kita ketahui bahwa F adalah 50 Hz, kemudian R adalah 100 ohm, dan C adalah 7,5 mikrofarad. Atau bisa juga kita ganti satuan mikrofarad menjadi 7,5 dikali 10 pangkat 6 farad. Ditanyakan impedansi atau Z. Jawab, langkah pertama menghitung nilai reaktansi kapasitif atau XC pada kapasitor yaitu sebagai berikut. Seperti kita ketahui bahwa rumus dari reaktansi kapasitif atau XC adalah 1 per 2 pi FC. Tinggal kita masukkan saja angkanya sehingga jawaban dari XC adalah 425 ohm. Apabila reaktansi kapasitif telah kita ketahui, selanjutnya menghitung nilai impedansi atau Z dengan rumus impedansi dihubungkan secara paralel. Seperti kita ketahui tadi bahwa rumus dari rangkaian paralel impedansi yaitu R dikali XC per akar R kuadrat ditambah XC kuadrat. Kemudian kita masukkan angka-angkanya dan hasilnya adalah impedansi sama dengan 97,34 ohm. Selanjutnya ada rangkaian seri LLC. Pada rangkaian RLC seri, ketiga komponen yaitu R atau resistor, L atau induktor, dan C atau kapasitor akan dilewati arus yang sama, misalnya L, sehingga pada R akan muncul tegangan VR pada ulang. Oke, lanjut. Ada yang salah. Yang mana, Di? Selanjutnya ada rangkaian seri LLC. Pada rangkaian RLC seri, ketiga komponen yaitu R atau resistor, L atau induktor, dan C atau kapasitor akan dilewati arus yang sama, misalnya I. Sehingga pada R akan muncul tegangan VR, pada L akan muncul tegangan VL, dan pada C akan muncul tegangan VC, di mana VR adalah I kali R, VL adalah I kali XL, dan VC adalah I dikali XC. Sifat-sifat rangkaian RLC seri. Yang pertama, jika XL lebih besar dari XC, rangkaian ini tersebut bersifat induktif, di mana arus tertinggal oleh tegangan dengan beda sudut fase minus 90 derajat. Yang kedua, jika XL lebih kecil daripada XC, rangkaian tersebut bersifat kapasitif, di mana arus mendahului tegangan dengan beda sudut fase 90 derajat. Yang ketiga, jika XL sama dengan XC, rangkaian tersebut bersifat resistif, di mana arus tertinggal oleh tekanan dengan beda sudut fase 0 derajat. Jalannya fase arus dan tegangan dapat dilihat seperti gambar. Nah, pada fase VR akan dengan I, fase VL akan mendahului fase I sebesar 90 derajat, sedangkan pada fase VC akan ketinggalan 90 derajat
dari fase I. V adalah resultan dari VR, VL, dan VC. Maka rumusnya V sama dengan akar dari VR kuadrat ditambah VL min VC kuadrat. Untuk theta dapat dicari dengan tan inverse VL min VC kuadrat dibagi VR. Karena I adalah sama, maka diagram fasor bisa juga dinyatakan untuk impedansi. Nah, di sini ada impedansi gabungan dari RLC seri. Untuk mencari rumus impedansi, yaitu Z sama dengan R kuadrat tambah XL min XC kuadrat. Untuk mencari theta, bisa dicari dengan tan inverse XL min XC dibagi R. Dan untuk mencari I, dapat dicari dengan rumus seperti biasa, yaitu V total dibagi Z. Pada frekuensi tersebut, di mana XL sama dengan XC, maka theta sama dengan 0 derajat, yang disebut frekuensi resonansi RLC. Yang rumusnya F sama dengan 1 dibagi 2V akar LC. Langsung saja ke contoh soal. Pada soal tersebut, R bernilai 8 ohm, lalu L bernilai 3,2 mH, dan C bernilai 800 mikrofarad. Yang ditanyakan, tentukan arus maksimum dari rangkaian tersebut. Diketahui R 8 ohm, L-nya 3,2 mH, jadi 3,2 kali 10 pangkat min 3 Henry. C-nya itu 800 pikofarad, jadi 800 dikali 10 pangkat min 6 farad. Omeganya itu bernilai 125 rad per second, dan tegangannya bernilai 120 volt. Pembahasannya, untuk mencari arus maksimum dan sifat rangkaian, teman-teman harus mencari hambatan induktor, kapasitor, dan resistornya. Hambatan induktor atau reaktansi induktif bisa dicari dengan XL sama dengan omega dikali L. Seperti kita ketahui, nilai omeganya 125 dimasukkan, dikalikan dengan L-nya itu 3,2 kali 10 pangkat min 3. Dapatlah 4 ohm untuk nilai hambatan induktor. Untuk nilai hambatan kapasitor dapat dicari dengan XC sama dengan 1 dibagi omega dikali C. Dimasukkan nilainya, dapatlah angka 10 ohm. Lalu untuk mencari arus maksimum, dapat dicari dengan I sama dengan V dibagi Z, di mana V sudah diketahui, yaitu 120 dibagi Z. Nah, untuk mencari Z-nya, kita cari dulu impedansi. Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat. R-nya 8 dimasukkan angkanya, ditambah XL min XC 4 dikurang 10 atau 10 dikurang 4. Lalu dihitung, dapatlah hasil Z sama dengan 10 ohm. Maka arus maksimum bisa dicari dengan dimasukkan nilai Z-nya menjadi 120 dibagi 10 sama dengan 12 ampere. Dikarenakan XL-nya lebih kecil daripada XC, maka rangkaian di soal ini bersifat kapasitif. Jadi arus maksimum yang mengalir sebesar 12 ampere dan bersifat kapasitif. Selanjutnya ada rangkaian RLC paralel. Pada rangkaian RLC paralel, masing-masing R, L, dan C mempunyai tegangan yang sama, yaitu V. Sedangkan arus yang lewat R adalah IR, arus yang melewati L adalah IL, dan arus yang melewati C adalah IC. Sehingga IR sama dengan V per R, IL sama dengan V per XL, IC sama dengan V per XC. Jalannya fase arus dan tegangan serta diagram fasornya sebagai berikut. Fase IR akan dengan V, fase IC akan mendahului V sebesar 90 derajat,
sedangkan fase IL akan ketinggalan 90 derajat dari fase V. I adalah resultan dari IR, IL, dan IC. Maka rumus I sama dengan akar dari IR kuadrat ditambah dalam kurung IC min IL kuadrat. Untuk mencari tetanya bisa dicari dengan tan inverse IC min IL kuadrat dibagi IR. Karena V adalah sama, maka diagram fasor bisa diandalkan untuk seperimpedansi atau admintasi sebagai berikut. Nah, admitansi gabungan RLC. Kita bisa mencari Z dengan masukkan rumus 1 per Z sama dengan akar dari 1 per R kuadrat ditambah dalam kurung 1 per XC dikurang 1 per XL tutup kurung kuadrat. Untuk mencari tetanya bisa dilihat sendiri. Dan untuk mencari I seperti biasa, VT dibagi Z. Dan untuk mencari frekuensi resonansi pada RLC juga sama seperti yang tadi, yaitu F sama dengan 1 per 2V dibagi 1 dibagi 2V akar LC. Nah, ini adalah contoh soalnya. Sebuah rangkaian RLC dengan 1 kilo ohm dan sebuah koil sebesar 142 mH serta kapasitor sebesar 160 mikrofarad yang dihubungkan secara paralel melintasi tegangan sebesar 240 volt dan supply 60 Hz. Tanyakan berapa impedansi dari rangkaian tersebut dan arus yang diambil dari supply. Pembahasannya, impedansi. Untuk mencari impedansi dalam rangkaian AC, resistor tidak terpengaruh oleh frekuensi. Untuk itu R sama dengan 1 kilo ohm. Lalu kita cari reaktansi induktifnya. XL sama dengan omega dikali L. Masukkan angkanya, ketemulah angka 53,54 ohm untuk nilai reaktansi induktif. Untuk nilai reaktansi kapasitif, kita masukkan ke rumus XC sama dengan 1 dibagi omega dikali C. Masukkan angkanya, ketemulah nilai 16,58 ohm. Lalu masuk ke rumus mencari impedansi, yaitu Z sama dengan 1 per akar dari 1 per R kuadrat ditambah 1 per XL tambah dalam kurung 1 per XC min 1 per XL tutup kurung kuadrat. Dimasukkan angkanya sebagaimana digambar, ketemulah Z sama dengan 12,7 ohm. Jadi impedansi Z dari rangkaian RLC yaitu 12,7 ohm. Arusnya tinggal kita masukkan ke rumus IS sama dengan VS per Z. Tadi tegangan supply-nya 240 dan Z-nya 24. Ketemulah angka 10 ampere. Jadi untuk arus IS sebesar 10 ampere. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Nah, sebelum penutupan, akan ada pandu nih dari Taruna Muda Muhammad Adimukti Prasojo. Jalan-jalan ke Pulau Papua. Nemu burung cendrawasih. Demikian presentasi dari kami berdua. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.